Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi 'ula يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah masjid Sholihawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam masalah al-fiqhiyah. Dan ini adalah pertemuan ketiga dan insyaallah kita akan melanjutkan dari pelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih tertahan atau sampai di masalah air. Kemarin telah kami jelaskan bahwasanya untuk review bahwasanya toharoh ada dua, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Toharoh ma'nawiyah kita katakan kemarin adalah toharoh yang sangat penting, yaitu mensucikan hati kita dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita seperti syirik, maksiat, bid'ah dan yang lainnya. Dan ini adalah toharoh yang perlu untuk kita ihtimam padanya. Yang kita harus sering-sering mengecek diri kita. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang bisa mengotori kita seperti syirik, maka bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yabatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, maka amalan-amalan kalian akan terhapus. Kemudian toharoh yang kedua yaitu toharoh pembahasan yang kita sedang jalani, yaitu toharoh hissiyah, yaitu toharoh konkret, yaitu bagaimana kita bersuci untuk menjalankan ibadah. Karena di antara salah satu syarat untuk melakukan salat, salah satu rukun Islam yang mulia, yaitu syaratnya kita harus bersuci. Dan bersuci butuh terhadap media. Kemarin kita sudah katakan bahwasanya media untuk bersuci ada dua, yaitu media asal dan media pengganti. Media asal adalah air, adapun media pengganti adalah tanah atau debu. Kemudian kaidah bahwasanya kalau ada media asal, maka kita tidak boleh berpindah kepada media pengganti, kecuali memang ada uzur. Misalnya kita sakit, yang hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menggunakan air, maka kita pindah ke media berikutnya, yaitu media pengganti, yaitu tanah. Kemudian kita berbicara masalah air, maka kemarin kita telah membahas bahwasanya air apakah yang bisa digunakan sebagai toharoh. Maka kita katakan kemarin bahwasanya air yang jika dipakai untuk toharoh namanya air mutlak. Air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, atau biasa disebut dengan dalam istilah fikih dengan air tohur. Kemudian kita membahas bagaimana kalau air tohur kecampur dengan najis. Maka kemarin dilihat jika air tersebut, najis tersebut merubah air mutlak, maka kita katakan air tersebut adalah air najis. Maksudnya merubah tiga sifat. Salah satu dari tiga sifat, yaitu sifat baunya, warna, atau rasa. Jadi ada air mutlak, dia kecampur dengan sesuatu yang najis, maka kita lihat tiga sifat ini. Banyak ataupun sedikit. Itu yang rajih, banyak ataupun sedikit, maka kita lihat dari tiga sifat ini. Kalau salah satu dari tiga sifat tersebut, warna, rasa, atau bau berubah, maka kita akan katakan air tersebut adalah air najis.
sehingga kita tidak bisa menggunakannya sebagai untuk air untuk bersuci atau air bertoharoh. Maka pada malam ini insyaallah kita lanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu berkaitan dengan al-ma idza khalatahu tahir. Air yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Air yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya bagaimana? Misalnya air di sini katakan oleh muallif al-ma idza khalatathu madatun tahira ka awraqil asjar awis sabun awil usnan awis sidr aw ghairi dhalika min al-mawadi at-tahira lam yaglib dhalika al-mukhalit alai fas-sahih annahu tahur. Jadi kasusnya air tercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya tercampur dengan di sini sebutkan seperti daun pohon. Suci tercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya dia kecampur dengan daun. Atau di sini disebutkan juga dengan sabun atau seterusnya. Bagaimana hukum air ini? Apakah dia masih bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Atau kita katakan air ini masih dianggap air mutlak atau tidak? Maka di sini kita lihat dua keadaan. Jika sesuatu yang suci itu mendominasi air, maka hukumnya air tersebut adalah air yang tidak bisa dipakai buat bersuci lagi. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya gimana? Air kemasukan teh. Maka jika air tersebut, teh tersebut mendominasi air, kecemplung teh, kemudian kita katakan ini sudah bukan air. Bisa dikatakan oleh orang ini teh atau air teh. Maka kita katakan ini bukan air lagi, ini bukan air mutlak yang bisa dipakai buat bersuci. Kita katakan ini adalah teh. Kemarin kita katakan bahwasanya air, ini namanya air apa bukan? Ini namanya bukan air, tapi zat cair. Sedangkan zat cair, tidak semua zat cair bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian juga contohnya misalnya air sabun. Maka kita lihat, kalau sabun tersebut mendominasi air, dia berbusa banyak, dan orang katakan ini bukan air, tapi ini sabun. Maka kita katakan ini juga sabun, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kondisi yang kedua, tidak mendominasi air. Sama. Contohnya juga misalnya air kecemplung teh. Tapi teh tersebut tidak mendominasi, hanya sedikit berwarna, tapi kita masih katakan ini air. Paham ya? Beda antara teh tersebut mendominasi air atau tidak. Beda. Maka kita katakan ini air suci. Kaidahnya selama dia masih disebut dengan air, kita katakan ini air. Misalnya air kecemplung sedikit
daun teh sedikit, maka kita bilang ini air. Bukan belum kita mengatakan ini teh, maka air tersebut masih kita katakan sebagai air yang bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya, air dengan daun bidara. Selama air daun bidara tersebut tidak mendominasi air, dan kita masih secara secara kebiasaan kita masih mengatakan bahwasanya air itu adalah air, maka kita bisa bersuci dengannya. Ini hukumnya tahur. Suci dan mensucikan. Jadi kalau kita lihat air, ana ulangi, air kecampur dengan sesuatu yang suci, misalnya sabun atau daun-daunan atau yang lainnya, maka kita lihat keadaannya. Jika sesuatu yang suci tersebut mendominasi air dan keadaan mengatakan bahwasanya ini bukan air lagi, ini teh atau ini kopi, maka kita katakan ini bukan air yang bisa dipakai buat bersuci, karena dia bukan air mutlak lagi. Dia air mutlak telah berubah menjadi mutlak air. Ini kondisinya air mutlak telah berubah menjadi mutlak air. Kemarin kita sudah singgung, air mutlak adalah air, sedangkan mutlak air adalah zat cair. Adapun jika benda suci tersebut tidak mendominasi air, dan kita katakan bahwasanya ini memang masih air, secara urf ini masih air, maka kita katakan bahwasanya air itu adalah air yang suci. Dalilnya apa? Di sini disebutkan oleh muallif bahwasanya as-sahih annahu tahurun yajuzu at-tatahhur bihi minal hadath wan najasah. Yang sahih bahwasanya jika air tercampur dengan sesuatu yang suci dengan keadaan tidak mendominasi air tersebut, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk menghilangkan hadas, dan bisa untuk menghilangkan najis. Dalilnya apa? Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian sakit atau bersafar atau buang hajat atau mendatangi istri-istri kalian, kemudian kalian ingin bersuci namun tidak menemukan air, maka berpindah ke tayammum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatayammamu sa'idan thayyibah," maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah tanah tersebut ke wajah kalian dan tangan kalian. Jadi dalilnya firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Perhatikan di sini, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, jika kalian tidak menemukan air, ini bahasa namanya air, maka bertayamumlah. Dalam kaidah usul fikih bahwasanya nakirah isi ghatin nafi ta'um. Jadi di sini secara ilmu usul fikih, lafal air ini datang dalam konteks negatif, dalam negatif. Maka dia membawa makna umum. Jadi apakah air itu air murni atau tercampur? Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Kalau kalian tidak mendapatkan air, air di sini maknanya yaitu air yang tercampur atau air yang murni, maka bertayamumlah. Maka berpindah dari air ke media pengganti, yaitu bertayamum. Mu'allif mengatakan, "Falafdhul ma' fil ayah nakirah fi siyaqin nafyi fa ya'ummu kulla ma'in la farqa bainal ma'il khalis wal makhlut." Jadi tidak ada bedanya di sini, maksudnya air yang kecampur dengan benda suci atau air yang murni.
Kemudian juga di antara dalil yang mengatakan bahwasanya air tersebut bisa dipakai untuk bertoharoh adalah hadis ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu Zainab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memandikannya. Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iksilnaha thalathan, au khamsan, au akthar min dzalik in ra'aitun bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang, para sahabiyah yang memandikan putri beliau, dia mengatakan, mandikanlah sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika memang perlu, dengan air dan daun bidara. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk memandikan dengan air dan bidara. Ini menunjukkan bahwasanya air tersebut adalah air yang suci. Kalau air itu tidak suci, nggak mungkin dipakai buat memandikan jenazah. Makanya dalilnya yang kedua, tadi pertama, yang kedua, Nabi memerintahkan untuk jenazah dengan air plus bidara. Kemudian di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, waja'alna fil akhirah kafura aw syai'an min kafur. Kemudian jadikanlah di usapan terakhirnya itu dengan menggunakan kapur. Jadi air plus kapur. Aw syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur tersebut. Jadi intinya di sini ada Rasulullah SAW memerintahkan bahwasanya mandikan jenazah dengan air dan bidara. Ini menunjukkan bahwasanya air kecampur benda yang suci, bidara kan suci, maka air tersebut adalah air yang suci. Bisa kita pakai untuk bersuci, bertoharo dari hadas dan najis. Ini berkaitan dengan permasalahan bahwasanya air suci tercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi kaidahnya kita lihat air tersebut. Kalau benda suci tersebut mendominasi, maka kita katakan air tersebut bukan air lagi, tapi kita namakan dia adalah zat cair. Misalnya tadi air kecampur kopi. Kalau kopi tersebut mendominasi air, dan secara urf juga kita katakan bahwasanya ini bukan air lagi, tapi ini kopi, maka kita katakan ini tidak bisa dijadikan sebagai hal-hal yang dijadikan untuk bersuci. Adapun kalau benda suci tersebut tidak mendominasi, hanya kecampur sedikit dan tidak secara urf kita katakan ini adalah air, belum berubah menjadi kopi, ini adalah air atau belum berubah menjadi teh, maka air tersebut bisa kita gunakan untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang berikut, masalah yang kelima. Hukmul ma al-musta'mal fi at-taharah, yaitu al-ma al-musta'mal. Apa itu air musta'mal? Sini mu'alif mengatakan, al-ma'ul musta'mal fi at-taharah kal-ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal muktasil. Jadi gampangannya, air bekas wudu atau air bekas mandi. Sini para ulama membahas bagaimana hukum dari air ini. Apakah air ini suci? Apakah bagaimana bisa dipakai buat bersuci atau tidak? Maka khilaf yang panjang para ulama bahwasanya ini ada 3 pendapat. Bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya air ini najis. Sebagian ulama mengatakan bahwa air yang seperti ini dia telah berubah menjadi najis. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya air ini suci tapi tidak mensucikan. Jadi sebagian ulama
membagi air itu tiga. Jadi air suci dan mensucikan, air najis, dan air suci tapi tidak mensucikan. Misalnya bagaimana? Dia itu suci. Kalau kita kena air tersebut, enggak menajiskan kita. Tapi air tersebut tidak bisa kita pakai buat bertoharo lagi. Jadi dia suci, tapi tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya air seperti ini suci dan mensucikan. Dan wallahu taala alam, pendapat ketiga ini pendapat yang benar yang dirajihkan oleh muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ma'ul musta'mal fi at-taharah tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Bahwasanya air bekas wudu atau bekas mandi. Jadi air bekas wudu, bekas mandi maksudnya air yang dipakai buat wudu kemudian menetes jatuh ke bawah. Kalau kita tadah jatuh ke ember, tumpuk jadi banyak, maka yang benar air tersebut adalah suci dan mensucikan. Boleh kita pakai untuk berwudu. Yarfa'ul hadath wa yuzilun najas. Air ini bisa mengangkat hadas, bisa buat kita berwudu, bisa buat kita mandi janabah, wa yuzilun najas, dan bisa menghilangkan najis. Jadi kalau ada kotoran najis bisa kita siram dengan air tersebut. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafits thalatha ar-ra'iha wat-ta'mi wal-laun. Dengan syarat air tersebut tidak berubah tiga sifatnya. Ini kita harus ingat-ingat, pokoknya kaidah dari tiga sifat tersebut. Air mustamal kalau berubah tiga sifat tersebut maka dia tidak bisa untuk bersuci. Adapun kalau dia enggak berubah tiga sifat tersebut, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya, maka air ini kita katakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Kita mengatakan bahwasanya air seperti ini, air mustamal ini suci dan mensucikan. Di sini muallif mengatakan wa dalilu taharatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu maka para sahabat berebut-rebutan ngambil air tersebut. Bahkan dikatakan yaqtatilun, sambil sikut-sikutan berebut air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kalau air tersebut sudah tidak suci, najis, maka enggak mungkin para sahabat mau ngambil air tersebut. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya air bekas wudu itu suci dan mensucikan. Dalilnya apa tadi kita katakan? Para sahabat mengambil air bekas wudu Nabi. Dan ini mereka ambil untuk bertabarruk, mengambil berkah. Dan selain Nabi tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Hanya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh muallif di sini bahwasanya wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana marida. Dalam hadis Jabir bin Abdullah pernah sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menjenguk Jabir bin Abdullah. Maka tatkala sampai pada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu dan menyemburkan air tersebut ke Jabir. Tatkala itu Jabir sedang pingsan. Maka ketika air tersebut disemburkan, Jabir pun dalam riwayat yang lain beliau kaget, kemudian terbangun. Jadi di sini dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyiram Jabir dengan air bekas wudunya.
Kalau air tersebut sudah tidak suci, maka nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkannya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sini mengatakan walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Kalau benar air tersebut air bekas wudu itu najis, nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Nabi siram bekas air wudunya kepada Jabir radhiyallahu anhuma. Kemudian dalil berikutnya. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdah wal atwar wa yaktasiluna fil jifaf wa mithlu hadha la yaslam min rashashin yaqa'u fil ma' min al musta'mal. Jadi zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu berwudu dalam satu ember, bisa dikatakan ember. Jadi otomatis ketika mereka berwudu, maka air cipratan dari wudu tersebut nggak mungkin nggak jatuh ke situ. Pasti ada kecipratan yang jatuh masuk ke dalam bejana tersebut. Bahkan mereka mandi dalam satu bejana. Rasulullah SAW mandi dengan istri-istrinya. Disebutkan dalam riwayat Al-Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka mandi dalam satu bejana. Dan dulu bejananya itu disebutkan oleh para ulama besar dan tidak ada gayung. Jadi kalau mereka mandi, tangan dimasukin terus diciprat-ciprat gini. Karena zaman dahulu mungkin gayung itu sulit, mereka mandi seperti ini. Ambil air terus diciprat-cipratkan. Maka perbuatan mereka ini, kita katakan nggak mungkin cipratan air tersebut selamat masuk ke dalam bak tersebut. Maka ini para ulama mengatakan dalil bahwasanya air tersebut adalah air yang suci. Air bekas mandi atau bekas wudu adalah air yang suci. Tapi ingat, selama tidak merubah 3 sifat tadi. Salah satu dari 3 sifat tersebut. Jadi dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan berwudu di satu bejana. Cipratan air bekas tersebut pasti masuk ke dalam bejana. Jadi maksudnya bejana tersebut tidak selamat dari cipratan air bekas wudu atau bekas mandi tersebut. Kemudian dalil yang sharih juga, di antara dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'min la yanjus. Sungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Innal mu'min seorang mukmin itu tidak najis. Makanya ketika seseorang bertoharo dengannya, maka tidak menghilangkan sifat sucian air tersebut. Karena memang manusia adalah suci. Lalu gimana kalau dengan dalil-dalil yang disampaikan bahwasanya ada dalil misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yatawaddu ar-rajul bi fadlil mar'ah. Ada hadis memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berwudu dengan bekas wudu wanita. Melarang seorang lelaki berwudu dengan air wudu bekas wanita dan sebaliknya. Nabi juga dalam hadis yang lain, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an taksilul mar'ah bi fadlir rajul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita untuk mandi dengan air bekas mandi pria dan sebaliknya. Bagaimana dengan larangan-larangan seperti ini?
Karena ada hadis memang yang melarang kita untuk mandi dengan bekas air mandi atau air wudu. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dibawa kepada makruh. Bukan air tersebut berubah kepada najis, tapi makruh. Kenapa? Karena sebagian orang merasa jijik dengan bekas tersebut. Tapi Nabi SAW ketika mengatakan hal tersebut bukan menghukumi air tersebut adalah air yang najis, tapi bahwasanya air tersebut dijatuhkan kepada hukum makruh untuk kita berwudu dengannya, tidak sampai najis. Boleh kita bersuci dengan air-air seperti itu, air bekas wudu atau air bekas mandi. Wallahu taala alam. Kemudian juga di antara dalil disebutkan oleh para ulama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami menurunkan dari langit air yang suci. Menurunkan dari langit air yang suci. Antum lihat di sini ada lafaz tahur. Dalam bahasa Arab ini dia berwazan fa'ul. Dan wazan fa'ul ini maknanya itu sering dilakukan. Seperti syakur. Syakur itu sering berterima kasih, berulang-ulang untuk berterima kasih. Kemudian sobur, yaitu orang selalu bersabar, berulang-ulang. Jadi maksudnya dalam bahasa Arab wazan seperti ini, kalau ada kata seperti ini, fa'ul, tahur, syakur, sobur, ini maknanya adalah sering dilakukan. Makanya para ulama mengatakan air tahur, tulisannya kan tohaura, ini maknanya bisa dipakai berulang-ulang untuk bersuci. Jadi di sini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami menurunkan dari langit air yang suci, air yang tahur. Kata para ulama, wazan tahur, fa'ul itu menunjukkan adalah perbuatan yang berulang-ulang, tikrar, sering dilakukan. Makanya mereka mengatakan air tahur berarti airnya bisa dipakai untuk bersuci berulang-ulang. Jadi tahur dari wazan fa'ul maknanya adalah berulang-ulang, berkali-kali, sering dilakukan. Makanya mereka mengatakan air tersebut bisa dipakai untuk bersuci berulang-ulang. Wallahu taala alam. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya air musta'mal ini adalah air yang suci dan mensucikan. Wallahu taala alam. Dan masyhur yang mengatakan bahwasanya air ini suci tapi tidak mensucikan adalah mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan air musta'mal itu airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Malikiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya air musta'mal adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau kita mau simpulkan berkaitan dengan air dari pembahasan sebelum-sebelumnya, maka ada air namanya air mutlak. Dan ada air najis. Adapun seperti air tercampur dengan benda suci tadi, masuknya ke sini. Air plus
benda suci, maka dia turunnya ke sini. Dia jatuh ke dalam air mutlak selama benda suci tersebut tidak mendominasi air. Kalau dia mendominasi air dan merubah sifat, maka kita katakan dia bukan air yang mutlak lagi, tapi dia zat cair. Seperti tadi kopi atau teh. Kemudian tadi air mustakmal. Air mustakmal juga namanya air bekas wudu atau air bekas mandi, maka kita katakan air ini adalah air yang suci selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat, yaitu warna, bau, dan rasa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu mas'alatus sadisah, as'ar as'ar al-adamiyyin wa bahimatul an'am, yaitu pembahasan tentang bekas minum manusia dan hewan. Bagaimana hukum air seperti ini? Di sini muallif mengatakan as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syarib minhu. As-su'ru maksudnya adalah air bekas minum. Fal adami tahirun. Maka air bekas minum manusia, air tersebut adalah air yang suci. Wa su'ru tahirun sawa'un kana musliman aw kafiran. Bekas minum manusia itu suci meskipun orang tersebut adalah orang kafir atau orang muslim. Wa kadzalikal junub wal haid. Meskipun orang tersebut sedang junub ataupun haid. Maka kalau kita simpulkan, air bekas minum manusia adalah suci. Meski itu dia kafir atau muslim atau haid atau junub, kita katakan bahwasanya air bekas minum manusia adalah hukumnya suci. Dalilnya apa ya? Tadi jelas, al-mu'min la yanjus. Manusia itu tidak najis. Manusia itu asalnya adalah tidak najis. Dan dalil lainnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid. Aisyah radhiyallahu anha pernah minum dalam suatu gelas mungkin atau bejana minum. Fa ya'khuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu ala mawdi'a fiha. Jadi Aisyah pernah minum dari suatu gelas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil air gelas tersebut dan minum dari bekas minum Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil bahwasanya bekas minum manusia adalah suci. Kemudian dalil logika juga disebutkan pada para ulama, kalau kita mengatakan bekas minum manusia itu najis, maka kita tidak bisa makan, tidak selamat. Kenapa? Misalnya kita makan kerupuk, pasti kan kena air liur kita. Dan kalau sudah kena air liur berarti najis. Berarti kita tidak boleh telan. Ini secara logika, maksudnya makanan yang masuk ke kita pasti masuk dalam air liur kita. Kalau bekas minum air manusia najis, maka konsekuensinya adalah demikian. Kita tidak bisa makan karena makanan yang masuk ke mulut kita itu dia tercampur dengan air liur kita. Misalnya kita makan kerupuk, maka lembek dari air liur kita. Makanya yang benar bahwasanya air minum bekas manusia adalah suci. Kemudian kita berpindah ke hewan.
Waqad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Para ulama sepakat bahwasanya bekas minum dari hewan yang halal untuk dimakan, maka bekas minum dari hewan tersebut adalah suci. Jadi kita bagi, kalau hewan yang halal dimakan, contohnya apa Pak? Misalnya kambing, sapi, ayam dan seterusnya, maka hukumnya air tersebut suci. Amma ma la yu'kal lahmuhu kas-siba wal himar wa ghairiha was-sahih anna su'raha tahirun wa la yu'athir fil ma'i wa bi khassatin idza kana al-ma' katsir. Kemudian yang kedua yaitu hewan yang haram dimakan. Bagaimana hukum air seperti ini? Khilaf para ulama, akan tetapi yang disebutkan oleh buku ini bahwasanya air seperti ini adalah asalnya adalah suci, kecuali dua hewan. Asalnya suci kecuali anjing dan babi. Saya ulangi. Bagaimana hukum air minum bekas hewan? Maka kita lihat, jika hewan tersebut adalah hewan yang boleh dimakan, maka hukumnya adalah suci. Lalu bagaimana dengan hewan yang haram dimakan? Maka kata muallif, pendapat yang benar bahwasanya bekas minum tersebut adalah suci, kecuali dua hewan, yaitu hewan anjing dan babi. Sampai sini dulu, insyaallah nanti kita lanjut bagaimana dalil bahwasanya hewan yang haram dimakan kok suci bekas minumnya. Mungkin kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Melanjutkan pembahasan yang tadi, bahwasanya kita katakan bahwasanya apa hukum bekas minum manusia atau hewan. Kita katakan bahwasanya air bekas minum manusia adalah suci, baik dia itu kafir ataupun muslim, atau air tersebut suci. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan al-mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis. Kemudian juga tadi disebutkan bahwasanya di hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah minum dalam satu gelas, kemudian setelah beliau minum, Rasulullah SAW mengambil gelas tersebut dan minum dari bekas Aisyah tadi. Dalam riwayat lain beliau tepat pas di tempat bibir Aisyah meletakkan bibirnya di gelas tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bekas minum manusia adalah suci. Lebih lagi tadi secara akal kita katakan bahwasanya kalau bekas minum manusia najis atau tidak suci, maka semua makanan konsekuensinya makanan yang masuk ke dalam mulut kita adalah najis. Kenapa? Karena air liur makanan tidak akan terlepas dari air liur yang ada di mulut kita. Misalnya kita makan kerupuk, pasti terkena air liur kita. Maka kita menelan sesuatu yang telah najis. Makanya kita katakan bahwasanya air bekas minum manusia hukumnya adalah suci. Lalu bagaimana dengan hewan? Maka tadi kita katakan bahwasanya bekas minum hewan kita lihat bagi dua, bahwasanya ada hewan yang halal untuk dimakan dan hewan yang haram untuk dimakan. Adapun hewan yang halal dimakan, maka bekas minum dari hewan tersebut hukumnya adalah suci. Misalnya tadi kambing, sapi, ayam, bekas minum dari hewan-hewan tersebut adalah suci selama air tersebut tidak berubah tadi tiga sifat tersebut, yaitu warna, bau, dan rasa. Lalu bagaimana dengan hewan yang haram dimakan? Maka di sini mu'alif merajikan bahwasanya air bekas minum hewan yang haram dimakan adalah suci. Namun dikecualikan dua hewan, yaitu babi dan anjing, atau kebalik, anjing dan babi. Apa dalil bahwasanya air bekas minum hewan yang haram dimakan itu suci? Dalilnya adalah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang suatu kolam yang sering didatangi oleh binatang buas. Bagaimana hukum air tersebut? Jadi di zaman Nabi ada suatu kolam yang sering didatangi oleh hewan-hewan buas, dan ini makanya hewan yang haram untuk dimakan. Maka Nabi katakan, "Idza balagul ma'ul qullatain lam yahmilil khabas." Air kalau sudah mencapai 2 kullah, tadi kita katakan bahwasanya 2 kullah minggu kemarin bahwasanya sekitar 200 liter. Itu pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya 2 kullah 200. Akan tapi kita yang merajikan kemarin bahwasanya air yang tepat tidak ada air sedikit atau banyak. Tapi kita lihat dari sifat air tersebut. Beliau mengatakan idza balagul ma'ul qullatain lam yahmilil khabas.
air kalau sudah mencapai 200 liter, 2 kullah, maka dia tidak bisa ternajisi, tidak bisa mengandung najis. Maka para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah dalil bahwasanya bekas minum binatang-binatang yang haram dimakan adalah suci. Kenapa? Karena kolam tadi itu sering didatangi oleh binatang-binatang buas. Sering didatangi oleh binatang buas. Maka Rasulullah mengatakan air tersebut adalah air yang suci. Selama dia tidak, ingat, selama tidak berubah 3 sifat. Salah satu dari 3 sifat. Yaitu warnanya, baunya, atau rasanya. Ada salah satu sifat berubah dari 3 sifat ini, maka air tersebut sudah tidak suci lagi. Kemudian di antara dalil juga yang menyatakan bahwasanya air itu bekas makanan, bekas minum hewan yang haram dimakan itu suci adalah hadis Nabi SAW tentang kucing. Nabi SAW mengatakan, innaha laysat binajasin. Kucing itu enggak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat. Maka dia hanyalah hewan jantan, hewan betina yang sering berputar-putar di antara kalian, sering berada di sekeliling kalian. Beliau mengatakan bahwasanya kucing itu tidak najis. Dalam hadis tersebut maksudnya seorang nanya bagaimana tentang bekas minum kucing. Maka Nabi mengatakan kucing itu tidak najis. Dia hanyalah hewan yang sering berkeliling di kalian. Karena kucing ini kan haram, Pak, dimakan. Makanya para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya bekas minum hewan yang haram dimakan itu adalah suci. Selama tadi ulang tidak merubah salah satu dari 3 sifat tersebut. Kemudian juga di antara penjelas bahwasanya hewan yang haram, bekas minum hewan yang haram itu suci. Kalau seandainya air tersebut tidak suci lagi, maka ini sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Terlebih lagi orang-orang yang hidup mungkin di kebun atau di hutan. Sedangkan agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Jadi seakan-akan keluar dari kaidah asal agama Islam. Ini merepotkan manusia. Terlebih yang para ulama mengatakan yang mereka hidup di sawah, mungkin di hutan, kan tidak mungkin terlepas dari datangnya hewan-hewan tersebut seperti yang lain, binatang-binatang buas. Maka yang benar adalah bahwasanya hewan, bekas minum hewan yang haram adalah suci, kecuali anjing dan babi. Apa dalil bahwasanya anjing itu bekas minum, anjing itu tidak suci, najis? Hadis Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaksilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah pernah ditanya tentang bagaimana cara bersuci dari najis anjing. Maka beliau mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Kalau ada anjing yang menjilati bejana kalian, maka cara mensucikannya itu dengan an yaksilahu sab'a marrat. Sab'a marrat, yaitu bersuci dengan sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, dan yang pertama kali itu dengan pasir, dengan tanah. Ini menunjukkan bahwasanya bekas minum anjing itu najis. Lalu bagaimana dengan babi, khinzir? Para ulama mengatakan lebih utama babi adalah najis. Karena dalam Al-Quran mengatakan fa innahu rijsun. Babi itu kotor. Makanya anjing sama babi itu lebih parah babi. Karena anjing najis, maka babi lebih parah. Maka para ulama mengatakan semua hewan, semua bekas minum hewan yang haram dimakan adalah suci kecuali anjing dan babi. Kesimpulannya demikian. Jadi alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan at-thahara yang pertama. Kita telah membahas pertama tentang air. Tadi review sebentar, maksudnya air yang bisa dipakai untuk bertoharo adalah air suci, air mutlak yang suci dan mensucikan. Lalu bagaimana dengan hukum air yang tercampur dengan najis? Maka kita lihat
air yang tercampur dengan najis, maka kita lihat dari sifatnya. Kalau ada salah satu dari 3 sifat tersebut berubah, maka kita katakan air tersebut adalah najis, meskipun banyak atau sedikit. Meskipun banyak atau sedikit, tidak ada beda antara banyak dan sedikit. Kalau meskipun banyak, tapi kalau merubah sifat tersebut, maka kita katakan najis. Meskipun sedikit kecemplung najis, tapi kalau dia tidak merubah 3 sifat tersebut, maka kita katakan air tersebut adalah suci. Kemudian bagaimana hukum air yang tercampur dengan benda suci? Maka kita tafsil, kita perinci, kita lihat. Jika benda suci tersebut mendominasi air, misalnya air tercampur dengan teh, maka teh tersebut mendominasi air sehingga kita sepakat bahwasanya ini bukan air lagi, tapi ini teh. Maka kita katakan ini bukan air suci. Tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Karena ini bukan air, tapi zat cair. Seperti air tercampur kopi. Kalau kopi mendominasi, maka ini bukan air lagi, tapi ini adalah kopi. Dia bukan air, tapi zat cair. Adapun kalau benda tohir tersebut tidak mendominasi, misalnya air kecemplung sabun sedikit, tapi dalam kenyataan kita masih mengatakan ini air. Kemudian air tercampur daun, ini air. Belum merubah namanya. Belum merubah jadi sabun. Belum merubah jadi kopi. Maka kita katakan ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian berikutnya yaitu air al-ma'ul musta'mal, air bekas wudu. Ini khilaf panjang oleh para ulama, akan tetapi yang dirajihkan bahwasanya air musta'mal itu suci dan mensucikan. Kemudian pembahasan berikut tadi adalah pembahasan tentang air minum bekas minum manusia dan hewan. Adapun minum bekas manusia, maka air tersebut adalah suci, baik itu kafir, muslim, atau wanita haid, atau seorang yang sedang junub. Kemudian bagaimana air bekas minum hewan yang halal? Maka kita katakan air tersebut adalah suci. Lalu bagaimana air minum bekas hewan yang haram dimakan? Maka kita katakan bahwasanya air tersebut suci selama tidak berubah 3 sifat tersebut. Kecuali apa tadi? Anjing dan babi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada salah, ana mohon siap rujuk untuk kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.